Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pertemuan ke-12 mata kuliah Matematika Ekonomi. Ini kita akan mempelajari mengenai diferensial dan penerapan diferensial di dalam matematika ekonomi. Nah, di sini disebutkan dari slide bahwa diferensial atau turunan, ada yang bilang diferensial, atau di dalam bahasa Indonesianya juga bisa disebut dengan turunan, adalah suatu fungsi yang dilambangkan dengan f aksen dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit dari fx ditambah h dikurangin fx dibagi dengan h. Saya ingin menjelaskan bagaimana rumus ini didapat ya. Jadi misalkan kita punya sebuah grafik atau kurva dari sebuah fungsi x sama dengan x pangkat 2. Nah, kemudian kita menarik sebuah garis yang menyinggung grafik ini. Dan grafik ini dia menyinggung pada titik, bersinggungan pada titik singgung di sini. Nah, titik singgung ini dia akan membentuk koordinat x dan juga koordinat y. Nah, idenya bagaimana kita akan mengukur kemiringan dari garis singgung ini atau gradien dari garis singgung ini. Seberapa besar garis singgung ini gradiennya pada titik potong di sini. Nah, kalau ini kita perbesar ya, karena untuk mengukur garis singgung itu rumusnya adalah delta y dibagi dengan delta x. Nah, di titik ini kita nggak bisa melihat nih berapa besar delta x dan delta y. Maka kita gunakan, misalnya aja kita gunakan pembesar di sini ya. Pembesar ini bisa berupa lup atau berupa mikroskop yang dapat memperbesar gambar ini mungkin ribuan kali atau jutaan kali ya. Nah, terlihatlah hasil seperti ini, hasil pembesarannya dari titik singgung tadi. Ini garis fungsi dari x kuadrat dan ini garis singgung yang kita belum tahu gradiennya berapa. Dan persamaannya juga kita belum tahu, karena untuk mengetahui persamaan dari garis ini kita harus tahu dulu gradiennya berapa. Nah, ini dari titik singgung tadi yang kita perbesar. Perbesar mungkin ini ribuan kali ya, atau sampai jutaan kali. Nah, ini adalah garis yang menuju ke sumbu x, dimana di sini tadi sebenarnya titik x ya. Kemudian ini garis yang menuju ke sumbu y, yang menentukan koordinat y-nya. Nah, pada koordinat x, garis ini dia membentuk lebar ya. Jadi semakin lebar garis yang menuju ke x ini kita sebut sebagai delta x, karena ini garisnya karena dengan pembesaran tadi dia seperti melebar seperti itu ya. Kemudian yang menuju ke sumbu y, nah, lebarnya ini kita sebut dengan delta y. Garis yang tadi, garis yang kecil tadi dengan pembesaran, dianggaplah ceritanya dengan pembesaran ya, dia menjadi selebar ini, selebar delta y. Nah, untuk di sumbu x ini lebar ini antara x dengan delta x, jadi x dengan x ditambah delta x. Jadi di sini ada dua koordinat seolah-olah ya, dua koordinat x dan x tambah delta x. Nah, x difungsikan dengan fungsi x kuadrat, dia di sini menjadi sebuah fungsi x. Kemudian x tambah delta x kita relasikan dengan sebuah fungsi x, dia menjadi fungsi x ditambah delta x. Nah, kita akan mencari gradien garis singgung di ini, di titik ini ya, dengan rumus delta y per delta x. Delta y ini, delta x-nya ini. Kita limitkan, karena di sini sebetulnya delta x ini sangat kecil, sangat kecil, sehingga dia sebetulnya dia mendekatin 0. Karena ini sebetulnya sangat kecil ya, mungkin
ini kalau dia sampai selebar ini artinya kita harus memperbesar sama banyak miliaran kali atau jutaan atau miliaran atau bahkan triliunan kali supaya dia bisa jadi lebar seperti ini ya. Nah, jadi sebetulnya delta X ini hampir mendekati 0. Jadi dia mendekati 0. Jadi rumusnya dari turunan atau diferensial menjadi limit delta Y dibagi delta X, di mana delta X-nya mendekati 0. Delta Y itu apa? Delta Y itu adalah Fx tambah delta X dikurangin Fx. Ini ya. Fx tambah delta X dikurangin Fx. Sementara delta X adalah delta X tambah delta X dikurangin X. Hasilnya juga tetap masih delta X. Nah, kalau kita masukkan langsung angkanya 0 di sini, kita ganti 0 di sini, delta X-nya, delta X di bawah juga kita ganti 0. X ditambah 0, nanti ya, kita masukkan dulu ke rumusnya ya. Rumus dari f X tambah delta X, ya, karena di sini rumusnya X kuadrat menjadi X ditambah delta X kuadrat. Dari rumus ini dikurangin X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan delta X-nya 0 di sini ya, X ditambah delta X, X ditambah 0, kita kuadratkan, X tambah 0, X kuadrat, jadi X kuadrat, dikurangin X kuadrat dikurangin X kuadrat 0, dibagi 0, 0 per 0. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa kalau hasilnya itu 0 per 0, maka itu nggak boleh ya. Maka kita lanjutkan rumus ini supaya dia mendapatkan tidak 0 per 0. Nah, kita jabarkan X tambah delta X kuadrat ini menjadi X kuadrat ditambah 2X dikali delta X ditambah delta X kuadrat dikurangin X kuadrat dibagi dengan delta X. Oke, X kuadrat dikurangi X kuadrat dia 0. Jadi menjadi limit 2X delta X ditambah delta X kuadrat, karena ini tadi 0 ya, dibagi dengan delta X. Nah, ini ada unsur delta X, ini ada variabel delta X, dan ini pembaginya adalah variabel delta X. Sehingga kita bisa hilangkan ini, ya, delta X dibagi delta X habis, kemudian delta X kuadrat dibagi delta X menjadi delta X, sehingga rumusnya menjadi limit delta X mendekati 0 dari 2X ditambah delta X. Baru kita bisa substitusikan delta X-nya ke sini, sehingga turunan dari fungsi X kuadrat ini menjadi sama dengan F aksen kuadrat X sama dengan 2X. Nah, pada saat misalnya kalau tadi sini titik X-nya itu 2, ya, misalnya anggap saja 2, maka gradien dari garis singgung ini sama dengan 2 dikali 2, sama dengan 4. Nah, seperti itu rumus dasar dari diferensial. Inilah rumus dasarnya. Sama dengan limit Fx ditambah delta X dikurangin Fx dibagi dengan delta X, di mana X, delta X menuju ke 0. Mau apapun rumusnya itu, misalnya rumus trigonometri, sinus, kosinus, tangen, atau rumus-rumus logaritma, atau rumus-rumus yang lainnya, dia rumus dasar dari diferensial itu sepertinya dari sini. Nah, dari penurunan dari sini itu akan didapatkan rumus-rumus baru yang banyak sekali digunakannya, itu ya, tidak hanya di dalam bidang ekonomi, terutama di bidang sains. Bahkan seorang Albert Einstein pun dia untuk mendapatkan rumus IMC kuadrat itu menggunakan diferensial dan integral. Jadi kita mulai masuk ke pembelajaran kalkulus. Oke, itu jadi ceritanya tadi bagaimana didapatkan rumus ini. Kalau di sini dia diganti dengan H, delta X tadi diganti dengan H. Bisa juga seperti itu. Nah, di dalam diferensial atau turunan, nanti kita akan mengenal yang namanya penurunan itu dy dx. Ini tidak dibaca dy per dx karena ini bukan fungsi pembagian, tapi ini fungsi diferensial atau penurunan. Maka dibacanya dy dx. Berbeda kalau delta x per delta y tadi, atau delta y per delta x itu pembagian. Nah, kemudian di
aksen, ini dibaca dengan Y aksen. D, kalau ini bisa dibaca D per dx, ini penurunan dari ini ya, D fx dx, bisa dibaca seperti itu ya, D fx dx, jadi penurunan dari sebuah fungsi x terhadap x ya, karena kalau di sini ada variabel x, maka variabel x-nya yang kita turunkan. Kemudian dx fx juga ini merupakan fungsi dari ini, sebetulnya dx fx ini dari ini ya, di fx dx bacanya, atau kalau kita baca secara notasinya d per dx itu ini dx. Nah, tapi d per dx itu dibaca d fx dx. Oke, nah ini rumus dasar dari diferensial tadi, atau ini pendiferensialan atau penurunan dari fungsi x. Nah, di sini tadi dicontohkan salah satunya ini ya, tadi sudah kita bahas dengan menggunakan rumus x kuadrat. Kalau di sini 2x ditambah 1. Hasilnya penurunan dari 2x tambah 1 ini adalah 2 diferensialnya. Kita langsung saja ke kaidah-kaidah diferensial atau ke kaidah-kaidah turunan pertama. Pertama, turunan dari suatu konstanta k adalah 0. Misalnya fx sama dengan k, f aksen x sama dengan 0. Mau bilangan berapapun, kalau itu berupa konstanta, mau dia 1 juta, mau 1 triliun, mau 1 kuadriliun, misalnya dia kalau kita turunkan dia akan menjadi 0. Jadi f aksen x sama dengan 0 kalau dia berupa konstanta. Yang berikutnya adalah turunan pertama dari suatu fungsi aljabar dengan variabel berpangkat n adalah perkalian antara n dengan variabel tersebut berpangkat n dikurangi 1. Jadi jika diketahui sebuah fungsi x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n-nya kita turunkan ke sini ya, dikali x pangkat n dikurangi 1. Nah, atau misalnya sebuah fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka n-nya kita kalikan ke sini ya, jadi a kali n kali x pangkat n kurangi 1. Ini contohnya. Jadi rumus ini yang paling inti nanti kalau di dalam matematika ekonomi, penurunannya kurang lebih tidak terlalu rumit ya. Nah, rumus ini yang harus benar-benar dihafal ya, atau difahamin. Contoh misalnya di sini 2x pangkat 4, maka turunannya 4 kita kalikan dengan 2, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1. 4 kali 2, x pangkat 4 dikurang 1. 4 kali 2, 8. 4 kurangi 1 jadi 3. Menjadi 8x pangkat 3. Oke, kita lanjut lagi. Lalu, turunan pertama dari perkalian suatu konstanta dengan fungsi sama dengan perkalian antara konstanta tersebut dengan turunan pertama fungsinya. Jadi, jika diketahui fx sama dengan cfx ya, atau sama dengan g aksen x sama dengan c f aksen x ya. Contoh ini ya. Jadi misalnya diketahui gx sama dengan 5x pangkat 3. Turunannya, karena 5 ini konstanta ya, konstanta kita keluarkan, maka yang kita turunkan x pangkat 3-nya. Jadi 5 kita keluarkan kali 3x kuadrat, ini merupakan turunan dari x pangkat 3 sama dengan 15x kuadrat. Itu sebetulnya contohnya seperti itu ya. Jadi misalkan diketahui fx sama dengan cx gitu ya, maksudnya fx sama dengan c fungsi x atau c fungsi g gitu, atau g fungsi x, maka c-nya kita keluarkan, kemudian fungsi gx-nya kita turunkan. Lalu turunan pertama dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari turunan masing-masing.
Contohnya di sini Y sama dengan fungsi X ditambah atau dikurangi X, maka turunannya dari fungsi Y ini, Y aksen sama dengan F aksen X ditambah atau dikurang Y aksen X. Ini mudah kan? Nah, misalnya ini, Y sama dengan 5X kuadrat ditambah 3X. Maka kita turunkan satu-satu, 5X kuadrat sama 3X-nya. Ini turunan dari 5X kuadrat sama dengan 10X. Turunan dari 3X sama dengan 3. Maka penuh Y aksen adalah 10X ditambah 3. Semudah itu. Lalu, turunan pertama dari 2 perkalian 2 fungsi sama dengan perkalian antara turunan fungsi pertama dengan fungsi kedua ditambah dengan perkalian antara turunan fungsi kedua dengan fungsi pertama. Di sini kalau dirumuskan, misalkan diketahui Y sama dengan U dikali V, fungsi U dan fungsi V. Maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Contoh misalkan ada rumus seperti ini, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikali dengan 3X dikurangin 5. Ini kita turunkan dulu satu, antara X kuadrat tambah 5X dengan 3X dikurangin 5 kita turunkan. Jadi ini diketahui ini kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V ya. U-nya X kuadrat ditambah 5X, maka U aksen sama dengan 2X ditambah 5, ini turunan dari sini ya. Kemudian V sama dengan 3X ditambah 5, maka V aksennya sama dengan 3, turunan dari 3X, turunan dari 5, 0. Nah, berdasarkan rumus ini, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, maka kita masukkanlah rumus-rumus ini, kita distribusikan. U aksen V, U aksennya mana? U aksennya ini, 2X ditambah 5 dikali dengan V, V-nya mana? V-nya ini ya, X kuadrat ditambah 5X. X kuadrat, U aksennya ini ya, 2X ditambah 5, kemudian V, V-nya ini ya, V-nya ini ya, 3X dikurangin 5. Jadi ini U, ini V. Jadi 2X ditambah 5 dikali 3X dikurangin 5. Maka ini U, U-nya mana? U-nya ini, 3X kuadrat ditambah 5X. Dikali dengan V aksennya 3. Jadilah rumus ini menjadi 6X kuadrat ditambah 5X dikurangin 25 ditambah 3X kuadrat ditambah 15X. Kita selesaikan rumus ini menjadi Y aksen sama dengan 9X kuadrat ditambah 10X dikurangin 25. Itu ya. Kemudian turunan pertama dari pembagian dua fungsi yang dinyatakan sebagai berikut. Misalnya ini. Jadi rumus-rumus ini penting untuk diingat nanti ya. Misalkan diketahui Y sama dengan U per V. Y aksen sama dengan turunannya U aksen V dikurangin U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Contoh turunan pertama dari Fx sama dengan 5X kuadrat ditambah 4 dibagi dengan 7X dikurangin 3. U-nya yang di atas, V-nya yang di bawah. U-nya ini 5X kuadrat tambah 4, berarti turunannya menjadi 10X. V-nya ini 7X dikurangin 3, turunannya menjadi, atau V aksen sama dengan 7. Masukkanlah rumus ini menjadi seperti ini. 10X dikali 7X kurangin 3 dikurangin 5X kuadrat ditambah 4 kali 7. 10X ini adalah ini ya, U aksen ya, ini. 7X dikurangin 3 adalah V. Ini U 5X kuadrat tambah 4 dikali V aksen sama dengan 7. Hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan 35X kuadrat dikurangin 30X dikurangin 28 dibagi dengan 49X kuadrat dikurangin 42X ditambah 9. Nah, lalu kaidah berikutnya, Y sama dengan U pangkat N. Maka turunannya Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N kurangin 1 dikali U aksen. Jadi ini kita anggap sebagai U. Misalnya diketahui Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangin 7. Turunannya kita cari dulu. 2X di pangkat 3 turunannya adalah
6x kuadrat. Masukkan ke rumus sehingga kita dapatkanlah rumus yang seperti ini. Y aksen sama dengan 24x kuadrat dikali 2x pangkat 3 dikurangin 7 pangkat 3. Saya kira bisa dipelajarin ya. Kemudian ada lagi yang logaritma. Nah, di dalam logaritma ini misalnya diketahui Y sama dengan log X ini dengan bilangan dasarnya adalah A. Jadi log X bilangan basis A. Jadi ini sebetulnya yang menjadi indeks itu adalah A-nya ya, bukan log X-nya. Ini mungkin salah dipengertikan aja. Jadi Y aksen sama dengan 1/X A log E. Nah, contohnya di sini. Y sama dengan, ini mungkin maksudnya 2. Jadi log 3x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2 dengan bilangan basis 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 6x ditambah 5 dibagi dengan 3x ditambah 5x dikurangin 2, atau log E dengan dikali log E bilangan basisnya 2. Sebetulnya rumusnya yang baku ya, seperti ini. Jadi kalau diketahui Y sama dengan log UX, jadi ini sebuah fungsi U dari X dengan bilangan basis A. Turunannya menjadi Y aksen sama dengan 1/UX dibagi dengan 1/len A dikali U aksen X. Len ini apa? Len ini adalah logaritma dengan basis bilangan E. Kalau di dalam kalkulator bilangan E itu besarnya adalah ini ya, 2,718281828 dan seterusnya. Ini adalah bilangan E, bilangan eksponensial. Nah, len di sini kalau di kalkulator ini, len ini bacanya ln ln ya, jadi dibaca dengan len. Misalnya len 4. Len 4 itu sama dengan 1,386293 dan seterusnya ini ya. Atau len E ini len 4 tadi itu sama dengan log 4 kita bagi dengan log dari E. Hasilnya sama karena dia len itu merupakan fungsi logaritma dengan bilangan basisnya adalah bilangan eksponensial tadi. Nah, kalau soal yang seperti tadi ya, kita lihat ke papan tulis sebentar. Nah, ini sama dengan Y log 3x kuadrat ditambah 2x dikurangin 2 dengan bilangan basis 2. Rumus dasarnya ini. Jika diketahui Y sama dengan log UX dengan bilangan basis A, itu sama dengan 1/UX dikali len A dikali U aksen X. Sekarang UX-nya itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2. Maka U aksen X ini sama dengan 3 kali 2, 6 X ya, karena 2 dikurangin 1 ditambah 5. Maka Y aksen itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2. Len A-nya ini bilangan basisnya ini tadi 2 ya. Len dari 2 dikali U aksen. U aksennya ini dikali 6x ditambah 5 gitu ya. Atau Y aksen sama dengan ini, kita taruh di depan 6x ditambah 5 dibagi 3x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2. Nah, len kita masukkan sini ya, len x misalnya, atau ini len A itu sama dengan log A dibagi dengan log E, dibilang epsilon. Nah,
maka ini menjadi log A dibagi dengan log E. Ya, ini jadi sama dengan 6x ditambah 5 dibagi dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2. Nah, ini kalau kita balik ya, log A dibagi log E menjadi jadi seperlen A itu menjadi sama dengan log E dibagi log A. Gitu ya. Atau ini menjadi logaritma E dengan basis bilangan A. Jadi itu sama dengan ini ya. Nah, ini menjadi logaritma E dengan basis bilangan A. Seperti itu. Jadi kita dapatkanlah turunan dari Y log 3x kuadrat tambah 5x dikurangin 2 dengan basis bilangan 2. Itu sama dengan ini. Nah, jadi penjelasannya seperti itu ya untuk soal yang ini tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian fungsi naik dan fungsi turun. Turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan interval saat fungsi naik ataupun fungsi turun. Nah, kita akan sedikit membahas yang dimaksud dengan fungsi naik dan fungsi turun ya. Oke. Jika kita memiliki suatu kurva dari sebuah fungsi x seperti ini, ya, ini ada naik, kemudian turun, kemudian naik lagi seperti itu. Nah, yang hijau ini adalah fungsi naik. Fungsi naik ini kalau kita ambil suatu garis singgung di sini ya, turunannya dia f aksen x, turunan pertama dari fungsi naik ini dia akan lebih besar dari 0. Kalau kita ambil garis singgung dan dia akan menemukan titik di sini, maka kita kalau kita distribusikan atau kita masukkan nilai x yang di sini, dia akan mendapatkan angka yang lebih besar daripada 0. Nah, kemudian di sini kalau kita tarik garis ke sini, dia menyinggung titik puncak di sini, maka ini disebut dengan titik maksimum. Ini kalau kita turunkan fungsi x ini itu sama dengan 0 kalau kita masukkan nilai x-nya di sini ya. Lalu kalau fungsi itu kita turunkan lagi dengan turunan kedua, dia akan didapatkan angka yang lebih kecil daripada 0, maka dia disebut dengan titik maksimum. Nah, kemudian ini yang merah, ini adalah fungsi turun. Fungsi turun jika kita dapatkan f aksen x lebih kecil daripada 0. Terutama kalau kita tarik garis singgung di sini ya, kita masukkan sebuah titik yang didapatkan nilai x di sini, maka dia akan mendapatkan sebuah fungsi x aksen lebih kecil daripada 0 kalau kita masukkan angka nilai x dari titik ini misalnya. Nah, lalu di bawah ini misalnya kalau kita tarik garis lagi, f aksen x sama dengan 0, karena ini gradien dari garis ini 0. Gradien yang garis ini dia sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan titik minimum itu kalau f aksen x sama dengan 0. Dan kalau kita turunkan sebanyak 2 kali f double aksen x ya, ini maksudnya f double aksen x lebih besar daripada 0. Ini maksudnya f double aksen x lebih besar daripada 0, maka kita dapatkan fungsi titik minimum. Nah, seperti itu ya, itu penjelasannya. Saya akan lewatkan saja ini ya. Nah, jadi contoh soal di sini. Misalnya diketahui soal seperti ini ya, diketahui untuk setiap x yang positif ini ya, itu kan interval di mana fungsi x
dari sepertiga X pangkat 3 ditambah 5 per 2X pangkat 2 ditambah 6X naik atau turun. Nah, ini kita turunkan dengan diferensial yang pertama, f aksen X, kita dapatkanlah di sini sama dengan 3 dikali sepertiga ya, menjadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Ini f aksen X-nya. Nah, fungsi naik jika memenuhi f aksen X lebih besar daripada 0. Kita masukkan sebuah angka nanti ya. Jadi kita cari dulu di mana dia titik nolnya, atau kita cari dulu faktorialnya. Ini kita faktorkan menjadi X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Kita nanti cari yang di mana yang lebih besar daripada 0. Ini didapatkan X1-nya sama dengan negatif 2, X2-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita cobalah dalam interval negatif 2 atau negatif 3. Kita misalkan coba antara negatif 2 dengan negatif 3 itu misalnya kita coba negatif 2,5 misalnya. Nah, kalau dia di titik 2,5 itu didapatkan positif, maka antara negatif 2 dengan negatif 3 ini dia fungsi naik. Kalau negatif 2,5 tadi kita dapatkan angka negatif, maka dia di situ berarti fungsi turun. Dan selain itu dia fungsi naik. Nah, di sini ternyata setelah dihitung, fungsi naiknya berada di antara negatif 2 atau X lebih kecil daripada negatif 3 atau X lebih besar daripada negatif 2. Ini sebaiknya kita memang bikin garis intervalnya dulu ya, garis intervalnya dulu. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya sebuah garis interval gini ya. Ini tadi titiknya negatif 3, ini negatif 2. Kita coba nanti masukkan angkanya dari fungsi turunannya tadi. Kalau di sini tadi kita dapatkan positif, maka di sini positif. Tapi ternyata setelah dihitung tadi di sini dia pada interval ini dia didapatkan negatif. Di sini negatif, negatif, negatif. Maka di sini dia pasti positif. Maka di sini dia fungsi naik. Fungsi naik kalau dia berada lebih kecil daripada negatif 3 atau lebih besar daripada negatif 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian titik ekstrim tadi ada titik maksimum dan titik minimum. Jadi kalau dia didapatkan y aksennya lebih kecil daripada 0, maka kita dapatkan titik maksimum. Kalau dia x aksennya lebih besar daripada 0, maka kita dapatkan titik aksen minimum. Nah, contoh ini. Negatif X pangkat 3 ditambah 15X kuadrat dikurangi 48X. Kita turunkan dengan turunan pertamanya ini. Negatif 3X kuadrat ditambah 30X dikurangi 48. Kita turunkan lagi persamaan ini menjadi Y double aksen. Menjadi negatif 6X ditambah 30. Secara titik ekstrim, Y aksen sama dengan 0. Jadi ini kita cari di mana titik nolnya ya. Kita dapatkanlah dengan cara pemfaktoran nilai X1 sama dengan 2, nilai X2 sama dengan 8. Nah, ini berarti titik ekstrimnya, tapi kita belum tahu yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum antara X1 dengan X2. Ya, nah, kalau kita masukkan ke dalam fungsi Y aksennya, jadi kita coba X sama dengan 2 kita masukkan ke fungsi Y aksen, ini menjadi 2 kita masukkan 2 dikali min 6. 2 dikali min 6 min 12 ya ditambah 30 sama dengan 18. 18 itu lebih besar daripada 0, maka di titik ini dia titik minimum karena dia lebih besar daripada 0 ya aksennya. Nah, untuk titik yang kedua X sama dengan 8. Kita masukkan lagi di sini negatif
6 dikali 8 ditambah 30, yaitu hasilnya adalah negatif 44. Negatif 18 ya, negatif 18. Negatif 18 itu lebih kecil daripada 0, maka Y double aksen, karena Y double aksennya lebih kecil daripada 0, maka X kuadrat pada titik ini ya, titik X2, Y2 itu sama dengan pada titik 8,64 koordinat ini, maka ini disebut dengan titik maksimum, karena nilai Y aksennya dia kita dapatkan angka negatif 18, yang artinya dia lebih kecil daripada 0. Jadi kalau Y aksennya negatif itu berarti dia maksimum, kalau Y aksennya positif maka dia minimum. Oke ya, kita lewatkan dulu ini karena tadi sama soalnya. Kita langsung masuk ke penggunaannya di dalam ekonomi ya. Penggunaan diferensial di dalam ekonomi. Yang pertama dia untuk menghitung tingkat kepuasan total atau TU dan kepuasan marginal MU dari konsumen ya. Ini untuk mencari bagaimana perilaku konsumen. TU sama dengan F key. Key ini fungsi quantity atau kuantitas. MU sama dengan DTU dibagi, bukan dibagi, turunan TU terhadap DQ ya, jadi turunan terhadap variabel Q. TU akan meningkat pada saat MU bernilai positif, jadi turunan dari fungsi TU ini positif atau MU sama lebih besar pada 0, maka disebut dengan TU meningkat. TU akan mencapai maksimum pada saat MU sama dengan 0. Kemudian TU akan menurun jika nilainya negatif atau nilai MU-nya lebih kecil daripada 0. Kemudian yang kedua dia untuk menghitung elastisitas permintaan atau elastisitas demand. Dari sebuah fungsi demand, QD sama dengan FP, merupakan fungsi price atau fungsi harga ya. Di sini dilambangkan dengan neta. Neta itu koefisien dari elastisitas, dalam hal ini demand, elastisitas permintaan. Jadi koefisien elastisitas permintaan ini turunan dari fungsi QD, fungsi demand terhadap fungsi price atau fungsi harga D QD DP dikali dengan P per QD, price dibagi dengan QD-nya. Nah, kita akan mendapatkan elastisitasnya sama dengan Q aksen D dikali P dibagi D. Nah, di sini disebutkan nilai elastisitas jika koefisien dari elastisitas demand tadi lebih besar daripada 0, maka artinya harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar dan persentase perubahan harganya. Jadi dia semakin besar harganya, semakin naik harganya, maka permintaan akan berkurang ya, karena dia fungsinya berlawanan. Kemudian kalau dia sama dengan 0, artinya harga barang berubah terhadap persentase tertentu, maka permintaan akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang sama, dengan persentase perubahan harganya. Elastisitas lebih kecil daripada 1, maka nilai harga barang berubah sebesar persentase tertentu, permintaannya akan berubah dengan persentase yang lebih kecil dari persentase dari perubahan barangnya. Jadi ini kalau dia lebih besar daripada 1, permintaan itu akan akan lebih besar perubahannya terhadap perubahan persentase perubahan harga. Misalnya ini yang di pertama harganya Rp100, kemudian dia naik menjadi 150, maka permintaan misalnya yang pertama dia 100 unit misalnya, dia akan turun menjadi 50 unit, artinya dia penurunannya 100%, sementara pada saat penaikan harga yang tidak sampai 50 sampai 100%,
maka penurunannya dia sebesar 100% separuhnya ya. Nah, itu kalau dia lebih besar daripada 1. Kalau sama, misalnya harganya tadi dari 100 naik ke 200, artinya dia naik 2 kali lipat gitu ya. Naik harganya 2 kali lipat, maka permintaan dia turun setengahnya, karena 1/2 kan. Jadi permintaan misalnya yang awalnya dari 100 unit menjadi 50 unit, maka ini elastisitasnya menjadi sama dengan 1. Begitupun juga kalau ini ya lebih kecil ya. Nah, lebih kecil berarti dia persentase permintaan itu lebih kecil daripada perubahan harganya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, contoh kasus seperti ini, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 dikurangin 3P kuadrat. Tunjukkan elastisitas permintaannya pada harga P sama dengan 5. Oke, kita cari turunannya dari 25 dikurangin 3P kuadrat menjadi 6P, negatif 6P. Maka elastisitas demand itu sama dengan ID aksen dikali P dibagi D kuadrat, QD. Hasilnya adalah ini, negatif 6P kuadrat dibagi 25 dikurangin 3P kuadrat. Kita substitusikan pada harga price sama dengan 5. 5 kita masukkan sini, didapatkanlah angka ini. Net tadi sama dengan 3. Net tadi sama dengan 3, berarti dia lebih besar daripada 1. Jadi 3 itu lebih besar sama daripada 1. Jadi dia elastis, sangat elastis. Jadi perubahan harga sangat mempengaruhi perubahan permintaan. Bahkan perubahan harga yang kecil itu akan mempengaruhi permintaan yang lebih besar atau pengurangan permintaan yang lebih besar. Di sini jika barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang sebanyak 3%. Jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang akan diminta akan bertambah 3%. Itu dia artinya sangat elastis karena di atas nilai 1. Lalu elastisitas penawaran bersama rumusnya NS sama dengan N supply sama dengan Q. N Q supply dibagi dP, turunan dari Q supply ya, terhadap price dikali P dibagi dengan QS atau QS aksen dikali P dibagi QS. Nah, sama seperti tadi ya, rumusnya jika net AS lebih besar daripada T1, jadi harga barangnya akan berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah ya. Jadi kalau harga barang naik, maka penawaran akan naik. Itu kan hukumnya ya. Jadi kalau dia lebih besar daripada 1, misalnya harga barangnya dari 100 rupiah, dia naik menjadi 150. Penawaran, misalnya yang tadi 100 unit, maka dia akan menaik menjadi 175. Itu dia berarti NS-nya atau net AS-nya lebih besar daripada 1. Nah, kemudian elastic uniter. Jadi kalau misalnya harganya dari 100 menjadi 150, maka penawaran juga akan naik dengan persentase yang sama. Jadi penawaran dari 100 unit menjadi 150 unit penawarannya. Itu berarti elastic uniter karena nilai elastisitasnya sama dengan 1. Kalau dia lebih kecil dari 1, berarti penaikan harga itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan penawaran. Jadi misalnya harganya dari 100 menjadi 150, penawaran akan naik misalnya dari 100 menjadi 125 atau 130. Nah, itu dia berarti net AS-nya lebih kecil daripada 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh soal. Misalkan diketahui fungsi penawarannya akan suatu barang ditunjukkan oleh QS sama dengan negatif 200 ditambah 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawaran pada harga P sama dengan 10. QS-nya ini setelah kita turunkan menjadi Q aksen S sama dengan 14P. Dengan rumus seperti ini kita dapatkanlah nilai net AS sama dengan 14P kuadrat dikurangin dibagi min 200 tambah 7P kuadrat.
Jika kita masukkan price-nya 10, harganya 10, maka didapatkanlah net AS-nya sama dengan 2,8. Ini elastis karena dia lebih besar daripada 1. Artinya di sini jika barang harga naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah sebanyak 2,8%. Nah, jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang 2,8%. Artinya ini sangat elastis. Artinya perubahan harga barang itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan jumlah penawaran. Begitupun juga dengan elastisitas produksi ya. Rumusnya hampir sama saya kira. Jika seperti ini ya, net AP lebih besar daripada 1, kemudian sama dengan 1, kemudian lebih kecil daripada 1, itu juga maksudnya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya net AP lebih besar daripada 1, maka jumlah input berubah sebesar persentase tertentu dari jumlah outputnya. Seperti itu ya. Dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan inputnya. Jadi kalau inputnya 100, outputnya 100, tapi kemudian kita berubah inputnya jadi 150, maka outputnya jadi 175, ini artinya net AP lebih besar daripada 1. Dan seterusnya seperti tadi kurang lebih sama. Nah, ini contoh kasus, misalnya fungsi produksi suatu buah barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 6X dikurangin X kuadrat. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit. Kita turunkan fungsinya menjadi PR aksen sama dengan 12X dikurangin 3X kuadrat. Kita masukkan ke rumus, net AP sama dengan P aksen R dikali X dibagi PR, didapatkan dengan rumus 12X kuadrat dikurangin 3X kuadrat dibagi 6X kuadrat dikurangin X pangkat 3. Kita masukkan angka X-nya sama dengan 3, maka didapatkan nilai P net AP sama dengan 1. Ini maka disebut dengan elastic uniter. Artinya jika jumlah input dinaikkan 1%, maka jumlah outputnya akan bertambah 1%. Jadi dia tetap. Jika jumlah inputnya diturunkan 1%, maka jumlah outputnya akan berkurang 1%. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat penggunaan yang lainnya, seperti pada latihan-latihan soal nanti. Ada latihan soal 1, 2, 3, 4. Ini mungkin bisa dipelajarin karena ini sudah sangat jelas urut-urutannya. Saya kira penjelasan saya untuk pertemuan ke-12 ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.